Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, semua semangat belajar di pagi hari ini. Baik, untuk semakin hikmat kita dalam menerima pembelajaran yang akan Pak sampaikan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kakak KM, kakak Putra, aku minta tolong minta Pak. Teman-teman, siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam doa memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak Putra yang sudah membimbing doa. Alhamdulillah kamu tadi melihat anak-anaknya sudah terus berdoa ya. Baik, Pak Aman yang bertanya nih sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Ketika kemarin kakak sudah liburan di hari Minggu dan sekarang sudah belajar lagi nih, udah ketemu teman-temannya, udah ketemu sahabat-sahabatnya, udah jalan lagi, udah ketemu Pak Guru dan Bu Guru. Kira-kira suasana hati pada hari ini siapa yang merasakan dua gambar ini di pagi hari ini ya? Coba angkat tangan yang sedang merasa bersyukur dan senang pagi hari ini. Angkat tangan silakan. Satu, wow. Tidak banyak. Turun. Siapakah yang suasana hatinya sedang berduka atau sedih? Angkat tangan ada? Alhamdulillah nggak ada ya. Anak-anak, pada pembelajaran di pekan yang lalu, Pak Am sudah menyampaikan profesi apa ya? Profesi atau pekerjaan. Dan kakak-kakak pada minggu yang lalu sudah Pak Am berikan tugas untuk menggunting-gunting gambar mengenai profesi-profesi yang ada di sekitar kita. Apakah gambar-gambar ini sudah disiapkan, Kak? Jadi profesi kalau yang Pak Am sampaikan di minggu yang lalu adalah sebuah pekerjaan yang kayak yang dimiliki oleh seseorang atau jabatan tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang didapatkan berdasarkan pengetahuan ataupun keterampilan yang dia miliki. Contohnya pekerjaannya apa? Ada yang bisa menyebutkan nggak yang ada di sekitar kita? Kakak Hafiz? Pak ya, katakan dulu, katakan dulu. Oh ya, kakak Diran, apakah? Guru. Kelompok satu ada pekerjaan yang ada di sekitar kita. Atau kelompok yang lain boleh? Selain guru apa lagi Kak? Yang memiliki keahlian dalam memperbaiki rumah namanya apa tuh Kak? Kerjanya Kak? Angkat tangan. Kayak Kak Hafiz, kuli ya atau tukang bangunan ya. Itu juga memiliki keahlian khusus. Kalau guru dapatkan dari pengetahuannya selama dia bersekolah dan berkuliah ya kan bener. Sehingga dia dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi seorang guru. Anak-anak, siap. Kamu akan mencoba demonstrasi Kak mengenai sebuah. Pada suatu hari mama kakak itu berbelanja di dalam sebuah toko. Nama tokonya apa Kak? Melalui HP-nya mamanya memesan sebuah alat elektronik dengan metode pembayarannya COD. Kemudian 1 minggu kemudian tok. Assalamualaikum. Paket. Kemudian kakak keluar, kakak Agung keluar. Kemudian karena mamanya pesannya pada waktu itu adalah COD, kakak Agung memberikan apa nih Kak? Memberikan uang kepada bapak siapa? Bapak kurir ya. Oke. Pak kurir, kasih uang sama Kak Agung. Kamu siapa berdiri? Ya, kasih uangnya ke Bapak kurir. Silakan, ini Mas. Ya, makasih ya Kak. Ibu kamu mana Kak? Oh, keluar dipanggil-panggil dari tadi. Ke pasar. Ya udah dipakainya ya Kak. Ya bilang apa? Ya, sama-sama silakan duduk. Tepuk tangan untuk Kak Agung. Ada berani maju mencontohkan. Oh ya, tepuk salut. Agung.
yang menghasilkan barang atau yang memberikan pelayanan jasa? Ada yang barang? Berikutnya, kakak-kakak sekarang sekolah peralatan yang dibawanya apa aja? Tas, ya, seragam dasi, apa lagi kak? Sepatu, apa lagi? Kaos kaki, apa lagi kak? Peliman, benar. Kelompok kelima belum jawab. Apa sih? Buku. Kelompok 6? 4 pensil. Ada yang tahu nggak pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan baju? Namanya pekerjaannya apa ya? Tuh kan? Kalau topi dibuatnya pakai gimana? Kakak dapat topi dari mana? Belinya sama siapa? Di toko, di pedagangnya. Kalau pedagang mereka kakak barang atau jasa? Oke. Anak-anak, pertanyaan satu lagi. Bayangkan besok misalnya kakak jadi bos es krim, bos pedagang es krim. Kalau bos pedagang es krim kira-kira itu termasuk profesi barang atau jasa? Oke. Ada yang menjawab barang, ada yang jasa, nggak apa-apa ya. Kita akan ini kak belajar hari ini akan menyampaikan ini ya. Bisa dibaca kak? Iya, udah nggak apa-apa ya. Baru ada. Punya mati ya. Oke, anak-anak. Pada pembelajaran kali ini, Mama akan menyampaikan materi tentang cara berpikir komputasional ya kayak. Berpikir komputasional apa? Ambil nunggu layarnya nyala ya kayak. Ya, bentar ya. Baik, anak-anak. Berpikir komputasional itu apa sih kamu? Jadi kakak-kakak di sini akan kamu ajarkan tentang cara berpikir seperti komputer. Kakak-kakak pernah belum menggunakan aplikasi Google? Nah, apa yang kakak cari di dalam Google tersebut? Apa yang kakak ketikkan? Contohnya nyari apa? Permainan games, apa lagi sih? Pantun, terus tutorial. Oke, di dalam Google lengkap nggak? Iya. Jadi kakak-kakak akan diajarkan berpikir secara komputasional itu seperti komputer. Jadi Google itu sebelum dia memiliki pengetahuan tentang luas, tentang tutorial, tentang game, tentang pantun, itu ada manusia yang memasukkannya terlebih dahulu kak. Pengetahuannya di dalam komputer ya. Akhirnya dia bisa terbaca. Nih, kamu lanjutkan ya, slide berikutnya ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, insya Allah Pak akan menyampaikan melalui metode komputasional atau media unplugged berupa apa? Gambar ya. Gambar-gambar yang sudah kakak-kakak siapkan dari rumah, itu kakak-kakak akan dapat membedakan mana profesi atau pekerjaan yang menghasilkan barang dan mana yang akan menghasilkan jasa. Ayo baca bersama Pak, yuk 1, 2, 3. Berpikir berpikir untuk masalah
secara logis dan sistematis. Oke. Anak-anak, karena tadi ada beberapa murid yang mencari tutorial, mencari games, dan mencari pantun, akhirnya manusia berpikir bagaimana cara memasukkan pengetahuan tersebut dalam sebuah komputer yang bisa nge-save. Akhirnya manusia itu dapat mengakses hal tersebut dan manusia bisa menemukan apa yang dia cari. Ambil aja ya, mulai sekian nanti ya Kak. Anak-anak, tantangan yang akan kita laksanakan hari ini adalah melalui media gambar yang sudah kakak-kakak siapkan, kakak-kakak dapat mengetahui mana barang-barang atau pekerjaan-pekerjaan yang termasuk menghasilkan barang dan jasa. Baik, kamu akan membagikan tugas ya Pak ya terhadap setiap kelompok. Ini kakak-kakak akan memasukkan 2 gambar yang sudah disepakati setiap kelompok. Anak-anak, silakan berdiskusi dengan gambar-gambar yang sudah kakak siapkan dari rumah. Kira-kira pilih 2 gambar yang masuk ke kategori profesi yang menghasilkan barang dan jasa juga 2 biji. Ya, 2 pekerjaan. Ya. Yang berikut ya. Jasa 2. Iya, dilepas. Silakan Kak. Sudah belum? Ini apa jasa? Dirapikan dulu. Barangnya mana saya? Ini. Copot, tempel di sini saya. Mari nempel, copot saya. Ini dibantu. Fokus. Barang 2, jasa 2. 2 saja, karena yang lainnya kita akan maju di sini ya. Ya. Silakan dilem Kak. Dua menit lagi, silakan dilem. Ini ya. 2 menit lagi. Silakan beri nama kelompoknya. Kelompok 1. Di atasnya beri nama kelompoknya.
1 menit lagi. Oke. Adakah anak? Ada yang ingat nggak kalau selamat pagi grupnya berapa kali? 1. Kalau selamat siang berapa kali? 2. Kalau selamat malam tidak bunyi ya. Coba ulangi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Ayo, orang berfokus lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Nggak bunyi. Selamat malam. Selamat malam. Tepuk tangan buat semua. Anak-anak. Oke, siapa yang berani maju menempelkan temuannya di papan tulis? Siapa dulu nih? Oke, Kak Agung. Agus, selain Kak Agung siapa lagi? Oke, boleh Kak Adi, silakan berdiri. Kak Adi ya. Oke, Kak Ade, Fajra. Baris semuanya di sini, baris. Baris. Fajra, siapa lagi? Ya, Kak Andika. Saya Ulin, silakan. Baris. Ya, Kak Putra. Kelompok 3 belum ada yang maju, silakan kelompok 3 siapa yang maju? Gina silakan pilih. Tira maju, sama Dinara silakan. Anak-anak, kita akan dapat ya kelompok mana yang paling banyak benernya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak, Tira silakan nyarapi. Kapes nyarapi, silakan baris. Kapes baris. Tempatkannya di tempat checklist yang sudah kamu siapkan ya biar lebih rapi, paham? Oke. Silakan Kak Agung. Tempelkan hasil karya kakak dan kelompok kakak. Agung kelompok berapa? Kelompok berapa, Agung? Kelompok 2. Oke. Agung ya, namanya Agung. Oke, berikutnya silakan Ade, Abi. Silakan. Ya, sesuai gambarnya di mana kira-kira? Menghasilkan barang atau menghasilkan jasa? Ade silakan, Putra, Andika, Fajra silakan. Tempelkan lembaknya. Iya, yang lurus. Tangannya rasa. Berapa Kak? Sini saya. Aja. Siapa? Oke. Siapa? Siapa ini? Fajra. Siapa? Putra. Siapa? Oke. Silakan. Ya, akan dikasih. Berikutnya. Silakan. Gimana sih? Sampahnya diambil ya. Jangan di bawah. Kakak bisa ya? Kakak? Habis. Kakak duduk apa di mana? Di barang apa di jasa? Bang beca. Di mana? Kurir mana? Siapa Kak? Nasa. Silakan kan? Ulin. Berikutnya. Kak siapa? Anak Gina. Oke, berikutnya. Kakak? Fatima. Di sini saya.
Berikutnya silakan, masih banyak kelompok yang lain, segera yang belum maju silakan maju biar bisa paham. Mas siapa? Berikutnya masih ada tempat berapa lagi nih? 8, 9, 10 silakan maju. Yang lainnya yang belum kebagian, iya. Iya. Fahri silakan maju. Yang belum maju siapa tadi tuh Fahri ya? Terus Ika silakan. Iya, Asya silakan. Sudah maju semua Kak? Anak-anak? Yuk kita marasi bersama apakah semuanya sudah baik dan benar menjawabnya. Kamu mau bertanya ya ke kelompok 1. Mana kelompok 1 angkat tangannya? Ya, oke. Kelompok 1. Apakah tukang becak termasuk pekerjaan di bidang jasa? Setuju apa tidak? Ngomong ya, kalau benar setuju ya. Tukang becak di bidang jasa apakah benar? Semangat, setuju? Berikutnya, jawaban Agung benar ya. Tepuk salut buat Kakak Agung. Tepuk salut buat Kakak Agung. Oke, berikutnya, jawaban Kakak Dita. Peternak sapi itu adalah profesi yang menghasilkan barang. Benar apa tidak? Kelompok 2 silakan jawab. Benar apa tidak? Oke, tepuk salut buat Kakak Dika. Dika. Ya, bagus Kakak Dika ya. Berikutnya nomor satu lagi nih, Kakak Putri. Apakah nelayan adalah profesi yang menghasilkan barang oleh kelompok 3? Benar atau salah? Kurang kompak jawabannya. Benar atau salah? Kurang semangat jawabnya. Suaranya melarang nih. Benar atau salah? Ya. Berarti tepuk salut buat Kakak Putri. Putri. Salut. Ya, Kakak Putri bagus ya. Berikutnya Kakak Ulin. Kakak Ulin, benar nggak profesi jasa itu contohnya adalah kurir paket? Semuanya boleh jawab benar atau salah? Tepuk salut buat Kakak Ulin. Ya, bagus Kakak Ulin ya, jawabannya benar. Oke, Bang Tekis ya, ternyata jawaban anak-anak alhamdulillah semuanya benar ya Kak ya? Penjual lemari atau mebel itu menghasilkan barang ya Kak ya? Setuju Kak? Kemudian dokter di bidang jasa, setuju Kak? Polisi jasa ya semuanya benar. Alhamdulillah. Anak-anak, kamu minta 2 kelompok perwakilan maju ke depan untuk membacakan hasil LKPD yang sudah kamu bagikan. Siapa yang sudah siap sebelum kamu tunjuk? Ayo,
Ya, Abi coba sebutin nih. Ngomong nih, penghasil barang. Ngomong profesi penghasil. Saya baca ini sih. Ngomong profesi. Iya benar. Penghasil barang. Contohnya, baca ini gambar apa nih? Satu. Yang keras ngomong teman-teman. Satu. Dua. Pedagang bakso. Apakah teman-teman setuju? Belum. Setuju nggak aja? Peternak dan pedagang bakso barang. Oke, jadi profesi di bidang jasa. Contohnya apa nih? Sebutin nih. Dan Apakah teman-teman setuju? berarti jawabannya benar semua nggak? Tepuk salut buat kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5. Salut. Bagus. Ya, silakan duduk, silakan. Silakan keras, keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Anak-anak. Kamu kasih bintang untuk kelompok yang memperhatikan dengan baik ya. Kelompok 3. Bagus nih. Perhatikan Fira Abi ya. Kelompok yang berikutnya lagi yang memperhatikan kelompok 6 nih. Bagus sikapnya ya. Kamu perhatikan yang baik Kak, tidak diskusi yang lain. Silakan Fira ngomong. Coba. Fira ngomong. Profesi sesuai badannya. Ya. Menghasilkan. Dan setuju nggak anak-anak? Apakah ada yang beda? Nggak apa-apa kalau beda ya. Kenapa itu salah jawabannya bilang ya. Coba pilih orang lain sih. Penghasil barang contohnya. Apakah setuju semuanya? Ya, profesi apa? Di bidang. Iya, apa saya? Kang ojek dan tukang parkir. Apakah setuju semuanya? Tepuk salut buat kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Salut. Ya, silakan. Baik, anak-anak. Jadi tadi itu yang sudah teman-teman sampaikan itu dan teman-teman semuanya sudah maju. Ini merupakan contoh pembelajaran menggunakan pendekatan komputasional ya. Anak-anak apa? Membaca dulu nih masalahnya apa aja ya. Kemudian anak-anak berpikir mana yang melayani, mana yang menghasilkan barang ya. Apa ditama? Ya duduknya bagus lagi siapa nih? Alhamdulillah, kasih Pak bagus ya. Ada perhatian apa? Badannya sih nggak apa-apa. Kakak-kakak sudah masukin datanya di dalam sebuah papan. Insya Allah kalau kakak-kakak bisa mengikutkannya dalam sebuah informasi di komputer, kakak akan bisa mendapatkan informasi yang kemungkinan anak kelas 4 atau anak kelas 5, kelas 6 di tahun-tahun akan datang kalau mereka membutuhkan contoh profesi yang menghasilkan barang. Pas dia juga ketemu, kenapa? Karena kakak-kakak di zaman sebelumnya itu udah pernah masuk itu seperti ini. Ya, pahamnya anak-anak ya? Iya, jadi berpikir seperti komputer itu adalah memasukkan data karena di awal dari sebuah masalah untuk menemukan sebuah solusi ya, atau berpikir secara berulang-ulang. Anak-anak, siap. Oke, karena kakak sudah pada paham, kamu membagikan soal evaluasi pembelajaran ini ya. Akan. Silakan dikerjakan Kak.
Satu menit lagi ya. Anak-anak, untuk portofolio kelas kita silakan tugasnya dikumpulkan ya Pak ya. KPD. Satu, dua ya. Kelompok tiga mana nih? Empat, tiga, kelompok lima, kelompok enam. Anak-anak, oke cukup waktunya habis. Kumpulkan ya. Sama ketua kelompoknya dikumpulkan ke Pak Guru sini. Silakan dikumpulkan. Anak-anak, coba sebagai upaya penutupan kita merefleksi apakah semua siswa sudah paham dengan yang tadi kita pelajari. Pak Mama akan bertanya, jawabnya kakak barang atau jasa ya. Contoh satu, pekerjaannya adalah dokter, jawabannya adalah belum semangat bilangnya dokter. Pekerjaannya adalah polisi. Pekerjaannya adalah pedagang bakso. Belum semangat pedagang bakso. Tukang salon. Tukang cukur. Berarti anak-anak akan bisa memahami ya tentang klasifikasi atau penggolongan profesi-profesi yang menghasilkan barang ataupun jasa ya. Baik, insya Allah untuk teman-teman yang akan datang kita akan membahas tentang macam-macam kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Baik, sebelum itu apakah ada pertanyaan? Ada? Mengenai materi ini apakah ada yang masih belum mengerti? Apakah sudah cukup semuanya? Ya. Cuma 3 kali. Sekian saja. Pak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.